Art Black Dragon Bagian 2. Setelah pertemuan yang membahas keluarnya Hakai dari Black Dragon, Maiki dan Mitsuya pun pergi menemui Taiju dan mereka juga bertemu dengan Yuzuha, dan sedikit ngajak bicara Yuzuha. Sedangkan di tempat lain Takemichi yang selesai bicara dengan Hakai, memutuskan untuk menghancurkan Black Dragon. Meskipun Chifuyu sempat ragu, tapi akhirnya dia juga mendukung keputusan Takemichi, dan bersedia membantu Takemichi. Oleh karena itu dikumpulkanlah kapten dari semua divisi Toman selain Maiki dan Mitsuya, termasuk di dalamnya Kisaki dan juga Hanma, yang sekarang menjadi kapten dan wakil kapten divisi 3 Toman. Takemichi pun mengungkapkan keinginannya untuk bertarung melawan Black Dragon. Namun sebagian besar dari mereka menentang usulan dari Takemichi, kecuali satu orang. Yah, siapa lagi kalau bukan Kisaki? Setelah member lain pergi, Kisaki dan Hanma setuju untuk membantu Takemichi untuk melawan Black Dragon, atau lebih tepatnya melawan Taiju, bos dari Black Dragon. Pada awalnya Takemichi dan Chifuyu ragu dengan apa yang dikatakan oleh Kisaki. Sempat terjadi perdebatan, tapi akhirnya Takemichi menerima bantuan dari Kisaki. Lalu mereka berempat bergegas menemui seorang mata-mata kenalan Kisaki, yang sekarang menjadi anggota Black Dragon. Di tengah pembicaraan mereka berlima tiba-tiba, Koko, dan 2 anggota Black Dragon lain datang dan memergoki mereka berlima. Karena dianggap berkhianat si mata-mata tadi pun dibawa kedua anggota Black Dragon lain untuk dihukum. Nah, Koko yang masih di sana melihat ada duit di atas meja, dia pun akhirnya membuat kesepakatan dengan mereka berempat, dengan syarat menambah 2 kali lipat dari uang tadi. Kisaki langsung oke, dan menanyakan kapan bos Black Dragon bakal sendirian. Koko pun menjawab kalau setiap malam Natal Taiju selalu sendirian berdoa di dalam gereja. Setelah menjawab itu Koko pun langsung pergi dari sana. Gila sih ya, ngomong gitu doang aja bisa dapat duit setara 10 juta rupiah, HAD. Kanjut, jadi kisah kitanya itu tadi bukan tanpa sebab. Di saat Taiju sedang sendirian Takemichi and the gang bakal nyerang Taiju. Setelah mendapat informasi dari Koko tadi mereka pun pulang dan janjian bakal ketemuan sebelum malam penyerangan dimulai. Dan di perjalanan pulang Chifuyu kembali ragu dengan keputusan Takemichi. Dan Takemichi pun meyakinkan Chifuyu sampai Chifuyu setuju. Keesokan harinya Takemichi ketemuan sama Hina, dan Hina ngajak Takemichi untuk jalan-jalan di malam Natal. Karena barengan sama malam penyerangan, Takemichi pun sedikit bingung di sini mau diiyain atau enggak. Tapi yang lebih bikin Takemichi bingung karena Hina gak sengaja omong kalau adiknya mirip Kisaki. Hina pun bercerita tentang Kisaki, yang sebenarnya dia adalah anak yang pandai dan pendiam. Tapi semuanya berubah saat negara api menyerang. Canda bro, dan dari sinilah awal pertemuan antara Hina dan Takemichi. Saat masih SD Takemichi menyelamatkan Hina dari anak SMA yang mencoba nyerang Hina, gara-gara Hina nolong anak kucing yang lagi mereka jahilin. Karena peristiwa itulah, Hina jatuh cinta sama Takemichi. Anjay, anak kecil aja dah jatuh cinta, aneh yang dah gede aja masih jomblo. Kanjut, kemudian di jalan pulang gak sengaja Takemichi ketemu sama ayahnya Hina. Diajaklah Takemichi ngomong bentar, yang intinya ayah Hina gak setuju kalau Hina pacaran sama Takemichi, karena dia adalah anggota geng, yang bakal bisa membahayakan Hina suatu saat nanti. Setelah mikir agak panjang Takemichi pun ngajak Hina ketemuan di pinggir sungai, dan disanalah Takemichi memutuskan untuk putus dengan Hina. Karena kesal Hina pun menghajar Takemichi. Dan Takemichi pun sadar inilah yang sebenarnya terjadi pas di masa depan Hina bilang kalau Takemichi mutusin Hina. Di tempat lain Chifuyu, Kisaki dan Hanma sudah menunggu untuk rapat sebelum penyerangan. Kisaki pun merencanakan untuk Chifuyu,
Kisaki dan Hanma bakal ngehadang Taiju agar tidak masuk gereja, sedangkan Takemichi akan masuk terlebih dahulu dan membujuk Hakai yang sudah ada di sana agar tidak membunuh Taiju. Hari H pun datang dan ini saatnya menjalankan aksi mereka. Takemichi bergegas masuk gereja, dan benar saja, Hakai sudah menunggu di dalam. Takemichi pun membujuk Hakai agar mengurungkan niatnya, tapi Hakai sudah sangat bersikukuh akan melakukannya, dan di tengah pembicaraan mereka, Taiju pun datang. Dan coba menyerang Taiju dengan pisau tapi berhasil digagalkan oleh Taiju dengan mudah. Takemichi pun heran kenapa Taiju bisa masuk. Di tempat lain, Chifuyu ternyata disekap dan diikat oleh Hanma dan Kisaki. Dan ternyata emang inilah rencana licik Kisaki untuk menghajar Takemichi. Dan terbukti sudah kecurigaan Chifuyu. Di dalam gereja Takemichi mencoba untuk membantu Hakai yang sedang kesulitan. Tapi ya, sama aja Takemichi juga dihajar habis-habisan oleh Taiju. Hingga pas Taiju sedikit lengah, Yuzuha pun datang dan menancapkan sebilah pisau di punggung Taiju. Lalu Yuzuha pun ikut dihajar oleh Taiju. Tapi, karena Takemichi tadi sempat berteriak saat Yuzuha datang, Taiju pun menyadari kehadirannya dan sempat mengelak. Karena itulah luka tusukan pisaunya dangkal. Dihajarlah Yuzuha oleh Taiju lagi sampai dia terpental. Di saat Yuzuha berniat membunuh Taiju, Mitsuya pun datang dan menghentikannya, dan kini Mitsuyalah yang akan melawan Taiju. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang mau tahu kelanjutan ceritanya silahkan subscribe channel ini ya. Aku bakal buat video lanjutannya secepat mungkin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.